Mimpi Timnas U23 untuk berlaga di Olimpiade Paris 2024 belum sepenuhnya terkubur. Kini anak asuhan Sinteyong ini memiliki kesempatan terakhir untuk merebut tiket Olimpiade Paris dalam laga playoff melawan Guinea di Paris 9 Mei mendatang. Lalu bagaimana peluang Timnas melawan Guinea? Kita akan bahas bersama dengan Wisli Huta Galung, pengamat sepak bola, dan juga kita sebenarnya mengundang Pak Sumarji, manajer Timnas U23, namun belum bisa bergabung. Saya ingin ke Bung Wisli terlebih dahulu. Bung Wisli, kalau Anda melihat dua pertandingan kemarin, kita sudah mengalami kekalahan. Nah, sebenarnya apa yang perlu dievaluasi dari performa Timnas U23? Setelah kita dikejutkan dengan penampilan yang baik meskipun hasil kalah lawan Qatar, kemudian kita menang lawan Australia dan kita bisa membuat kejutan dengan membuat Yordania pontang-panting menghadapi kita, lalu kita menghadapi Korea Selatan. Sepertinya memang tidak bisa dipungkiri fisik stamina itu tergerus karena turnamen yang padat, waktu yang istirahat yang singkat, lalu kerasnya derasnya pertarungan di level Asia sebagai tim debutan di Piala Asia U23. Perjalanan kita itu memang sepertinya butuh ekstra stamina, butuh ekstra energi lagi dibandingkan para peserta pemain dari negara lain yang memang sudah terbiasa bertarung di level U23 Asia. Baik, perlu strategi yang lebih lagi ke depannya. Lalu kalau kita lihat sebenarnya peluang melawan Guinea ini seperti apa nanti ke depannya, Bung Isli? Ya, kita nyebutnya Gini ya, negara yang Afrika peringkat 4 Oke. Piala Asia tahun lalu. Kemudian kita seperti buta menghadapi tim apa ini, sementara di kubu lawan di tim Gini mereka melihat dengan jelas permainan sepak bola kita di Piala Asia. Sementara kita harus mundur setahun untuk melihat penampilan mereka di Afrika, tapi memang di dua pertandingan uji coba terakhir mereka di Spanyol terakhir kemarin Maret dan pernah juga dikalahkan tim Amerika Serikat 0-3. Mungkin itu menjadi modal dari kubu tim nasional kita untuk membaca permainan tim ini, karena tim ini saya tidak tahu ya bagaimana kelanjutannya, karena kemarin ketika di Piala Asia 20 pemain itu tampilnya berkompetisi di luar negeri tuh Mbak Yu. Jadi ini tim yang bisa dibilang tidak mudah untuk kita baca, tidak mudah bagi Yuk, Sintayong untuk masuk. menciptakan strategi yang tepat. Ini PR besar bagi tim pelatih kita untuk menemukan lah taktik strategi yang pas untuk menghadapi tim Gini. Besar yang harus dihadapi Indonesia melawan tim Gini, dan saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Sumarji, manajer Timnas U23. Selamat sore Pak Sumarji. Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sumarji. Kita ingin memastikan terlebih dahulu, setelah kemarin mengalami 2 kali kekalahan, bagaimana nih kondisi kebugaran fisik dan juga mental dari para pemain Timnas U23? Yang pertama yang pasti berkaitan dengan kemarin setelah kita kalah 2 kali beruntun ya. Ya. Kondisi para pemain pastinya secara mental pasti turun ya, pasti drop ya. Nah, sekarang kaitannya dengan bagaimana kita membangkitkan kembali mental para pemain. Ini yang sekarang sedang kami lakukan bersama-sama di tim. Dan waktu yang ada ini setiap hari kita pergunakan untuk menyentuh hati para pemain dengan kita berikan kelonggaran kepada para pemain untuk merefresh dirinya supaya para pemain ini betul-betul melupakan kekalahan 2 kali beruntun, dan dengan demikian sisa waktu yang ada itu akan kita pergunakan sebaik-baiknya ya. Mulai nanti malam juga kita akan pergunakan sebaik-baiknya untuk berbicara dari hati ke hati ke para pemain dan menyikapi persoalan para pemain, terutama bagaimana supaya mental para pemain ini betul-betul kembali bangkit. Ya, progresnya juga boleh dikatakan ya, per siang hari ini progresnya cukup lumayan bagus ya. Cukup lumayan bagus setelah kemarin kita berikan waktu bebas kepada para pemain untuk melakukan aktivitas. Sehingga dari progres yang ada ini tentu akan kita maksimalkan kembali, mulai dengan menyentuh kembali para pemain, ya bagaimana supaya kaitannya dengan mental para pemain ini kembali lagi untuk bisa kembali bangkit dan kembali berprogres dengan baik.
Karena salah satu evaluasi yang harus kita lakukan adalah ketika tim dalam kondisi yang seperti ini dibutuhkan semangat yang betul-betul bisa membawa para pemain ini kembali kepada semangat yang tinggi gitu. Karena kan tentu yang akan kita hadapi ini juga boleh dikatakan satu tim yang sudah mempersiapkan diri dengan baik ya, sementara kita kan dalam kondisi yang boleh dikatakan 2 kali kalah kan. Nah, ini Betul. kan juga bagian terpenting yang harus betul-betul kita persiapkan. Di samping itu secara mental sudah kita persiapkan, tentu juga berkaitan dengan fisik kan. Fisik juga kita persiapkan, tidak boleh juga dibiarkan tidak ada aktivitas yang sesuai dengan jadwal, maka nanti malam juga Coach Sintayong sudah mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan peningkatan fisik para pemain. Ini bagian terpenting ya, bagian terpenting yang kita persiapkan di sini. Di samping itu juga yang pasti berkaitan dengan disiplin para pemain juga tetap kita perhatikan sehingga semua bisa mengikuti ya, bisa mengikuti jadwal yang ada dan para pemain tetap menjalankan itu dengan baik sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan aturan yang ada. Itu yang sekarang sampai dengan saat sekarang ini kita masih kawal ketat para pemain, seperti itu. Baik Pak Sumarji, laga melawan Gini nanti ini kan dikabarkan menjadi pertandingan yang tertutup ya. Kami ingin konfirmasi apakah maksudnya berarti hanya akan berlangsung tanpa penonton atau memang tidak akan ditayangkan kepada publik? Oh, kami akan ini pastikan kembali ya ke AFC ya berkaitan dengan soal apakah ini boleh ditonton dan tidak. Tetapi kalau eh, informasi yang pasti berkaitan dengan broadcast dan lain sebagainya, tentu kan yang pasti kan tetap ditayangkan. Tetapi ya yang pasti gini, kami akan memastikan kembali ya, akan memastikan kembali berkaitan dengan soal ini ke AFC. Kalaupun nanti misalkan ada info apa-apa, yang pasti akan segera kami sampaikan ke masyarakat. Baik. Saya kira itu. Baik, kita akan tunggu informasi selanjutnya. Saya ingin kembali bergeser ke Bung Wisli. Bung Wisli, kita mengetahui bahwa Justin Hubner absen dalam laga Indonesia kontra Gini nanti. Sementara ada Elkan Bagot dan juga Dewangga yang dipanggil oleh pelatih STY untuk berlaga di pertandingan playoff. Apakah menurut Anda komposisi ini akan menjadi strategi yang tepat nantinya? Ya, semua pemain yang dibawa ke Qatar adalah pilihan pelatih dan kita harus percaya dan kita juga menunggu kepercayaan itu dari Sintayong. Lalu kemudian harapan ketika moga-moga ya Pak Marji, klubnya Kambagon memberikan izin, lalu Dewangga juga sudah selesai berkompetisi bersama PSIS di Liga Indonesia. Dewangga bukan tokoh yang baru, bukan tokoh asing bersama pemain kita. Itu memberikan sebuah kejutan juga bagi kubu Gini yang mungkin mereka membaca permainan kita dengan kehadiran 2 pemain baru ini bisa jadi kan di luar perkiraan mereka cara membacanya. Jadi salah satu harapan juga karena kalau kita maju berlandaskan rasa pesimistis karena ketidakhadiran 2 tokoh, 2 pilar di pertahanan, ya repot-repotnya kejadiannya nanti akan begini nih. Netizen akan menampiaskan kekecewaan dengan menghujat, lalu pemain kita lupa untuk mengunci diri dari sosial media, berujung kemudian kepada tukar celah di sosial media. Baik, itu hal yang juga dihindari ya untuk saling serang di sosial media karena netizen kecewa atas permainan dari para pemain Timnas U23. Saya ingin kembali ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, masih mengenai komposisi pemain. Apa sebenarnya pertimbangan untuk memanggil Elkan Bagot dan juga Dewangga? Dan apakah akumulasi kartu kuning ini menjadi alasan Justin Hubner tidak bermain di pertandingan melawan Gini atau sebenarnya masa pinjamnya memang sudah berakhir? Ya, jadi ini yang pertama berkaitan dengan Justin, selesai pertandingan kemarin kan memang dia langsung balik. Dikarenakan kan memang kesepakatan kami dengan Justin itu, kesepakatan PSSI dengan Justin itu kan sampai dengan kemarin ya. Playoff tidak bisa ikut bersama-sama karena klubnya meminta Justin kembali. Tapi tetap itu saat sekarang ini
sedang diupayakan kembali apakah itu bisa diperpanjang kembali oleh klubnya atau tidak. Pak Ketua Umum dan timnya sudah juga berupaya berbicara kembali dengan klubnya, baik itu melalui surat dan juga melalui timnya. Yang kedua berkaitan dengan posisi Elkan, memang dari federasi juga sudah berkirim surat tanggal 2 malam ya, sudah berkirim surat ke klubnya Elkan. Sekarang ini kita tinggal menunggu jawaban dari kabar baik dari klubnya Elkan. Nah, itu tentu nanti kita akan lihat siapa yang memang bisa bergabung. Hal terjelek kalau memang misalkan tidak bisa bergabung, ya tentu Dewangga yang kita kita sampaikan untuk segera menyusul, dikarenakan Dewangga juga sudah mempersiapkan visanya. Oke. Insya Allah nanti Senin selesai, dan begitu selesai nanti akan kita persiapkan untuk bisa bergabung terbang langsung ke Paris. Itu rencana yang sudah disepakati tadi saat kita meeting untuk mempersiapkan kita playoff di tanggal 9. Baik, baik. Saya ingin terakhir ke Bung Wisli. Bung Wisli, kalau kita membicarakan secara ranking FIFA, sebenarnya gini, ini kan berada cukup jauh ya di atas Indonesia, yaitu ada di peringkat 76 kalau saya tidak salah. Sementara Indonesia ini ada di peringkat 134. Apa sebenarnya yang harus diwaspadai dan strategi yang tepat untuk Timnas U23 kontra Gini di hari Kamis ini apa yang harus dilakukan? Bagi saya peringkat klasemen di FIFA tinggal peringkat ya. Di lapangan kita nggak bertandung dengan peringkat. Jangan kemudian takut turun ke lapangan karena melihat peringkat yang lebih tinggi. Argentina bisa kita lawan kok di GBK, bisa kita saingin kok gitu. Jadi datang dengan keyakinan bahwa kita siap dengan penampilan sendiri. Jadi harapan saya, Sintayong dan tim pelatih fokus kembali menyiapkan strategi yang pas, fokus kepada kepercayaan kepada para pemain. Mungkin saja selama Piala Asia ini kan kita hanya punya 16 pemain sebagai starter dari 23 yang dibawa, dan ketika hingga kemarin itu kan Pratama Arhan dan Marcelino tidak tergantikan, bahkan selalu bermain dua pemain yang tidak pernah turun keluar di tengah pertandingan dalam 6 pertandingan. Jadi bisa saja kita mencari dan menunggu racikan strategi yang selalu dipunyai Sintayong, karena saya percaya sejak Desember 2019 Sintayong resmi menangani kita, dia punya kejutan lah dalam strategi merah maupun formasi. Cuman ketika pemain sudah keletihan, game plan itu nggak bisa berjalan, Mbak Ayu. Yang kita tunggu adalah game plan berjalan karena kondisi fisik para pemain sudah bugar kembali. Dan izin Pak Marji, lindungilah pemain kita dari sosial media, tidak perlu ada buka pertarungan karena itu akan membawa dampak yang negatif, tidak hanya di tim maupun kita di netizen, kita supporter Indonesia jadi apa ya, sepertinya mudah sekali menghakimi siapa yang berjuang, siapa yang menghakimi. Baik, mungkin sedikit dari Pak Sumarji mau ada tambahan untuk pertandingan di playoff Gini? Ya, saya terima kasih ya. Saya juga pada kesempatan ini saya juga mau bermohon kepada para supporter, para netizen ya, khususnya yang sampai dengan saat ini boleh dikatakan terakhir-terakhir ini banyak membuli para pemain. Saya minta tolong stop lah, stop itu semua. Yakini bahwa kami ini betul-betul berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh para pemain. Anak-anak juga sudah betul-betul kita lindungi dari semua hal. Nah sekarang dengan situasi yang seperti ini jangan tambah para pemain itu drop. Saya terima kasih dengan beberapa kritikan dari para supporter atau netizen yang sudah melakukan kritikan melalui medsos, tapi tolong hari ini hentikan itu semua. Yakini bahwa kami akan betul-betul berusaha sekuat tenaga, tim kepelatihan juga berusaha sekuat tenaga membangun kembali mental para pemain. Karena jujur saja kalau ini tetap juga dilakukan bulian terus ke para pemain, tentu akan merepotkan tim kami juga yang berada di sini untuk membangun mental para pemain untuk kembali kuat gitu. Karena yang kita hadapi itu adalah playoff tinggal terakhir. Pasti yakinilah, asal semua percaya
dan yakin Baik. para pemain juga akan berbuat yang lebih baik lagi, tidak akan mau mengecewakan juga untuk bangsa dan negaranya. Baik, yang pasti adalah kita juga berharap semoga para pemain ini semangat mentalnya untuk menjadi juara masih tinggi dan juga bisa bangkit dari keterpurukan kemarin. Dan pastinya kita juga berharap untuk netizen seluruh Indonesia ini bisa melemparkan komentar-komentar yang negatif saja untuk memberi semangat kepada para pemain timnas seperti yang telah dikatakan. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Sumarji, manajer timnas U23, dan juga Bung Wisli Hutagalung, pengamat sepak bola, telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu.